Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 2 Maret 2023, yang mengambil judul Menderita karena Kebenaran. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita merendahkan diri berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mertua mana pina buru-buru ni halak, alani hati koran, ay dinasida do kerajaan banua bicangi. Ketika Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara kekasih, Tuhan Yesus dengan jelas sedang berbicara tentang orang yang hidup benar, yaitu mereka yang hidup menaati perintah-perintahnya dan karenanya dianiaya. Prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa penganiayaan dalam satu atau lain bentuk tidak dapat dihindari oleh orang yang mau menjalankan hidup saleh di dalam Kristus. Kesetiaan kepada Kristus, kebenaran dan standarnya yang benar meliputi ketetapan hati untuk tidak mengurangi tuntutan iman kita atau menyerah kepada banyaknya suara yang memanggil kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia dan mengesampingkan kebenaran Alkitabiah. Karena standar kesalehan mereka, orang yang setia akan kehilangan hak, diejek, dan dianiaya. Mereka akan mengalami kesusahan karena melihat kesalehan ditolak oleh orang banyak. Jelas bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dicela, dimusuhi, yang merupakan penganiayaan karena dianggap menentang dan merugikan orang yang hidup tidak benar. Dari segi rohani, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman orang itu. Oleh karena itu, sekalipun menghadapi aniaya, orang percaya harus mempertahankan hidup yang sesuai dengan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian, yang pada saat bersamaan ia tidak mau berkompromi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bila ia kemudian mempertahankan menghadapi keadaan itu, maka imannya akan meningkat dan bertumbuh dan menjadi dewasa, dan ia menemukan kerajaan surga. Ia akan selalu dapat bersyukur serta senantiasa mempunyai sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya. Bila demikian, maka ia akan merasakan suasana surga meskipun masih tinggal di dunia ini. Seperti janjinya bahwa kerajaan surga dan pahala-pahala surgawi telah dijanjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran. Oleh karena itu, pada saat orang Kristen mengalami penderitaan, hendaknya bersukacita, karena merekalah
yang menderita karena kebenaran akan diberikan berkat yang terbesar oleh Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah saya mengalami celaan, dimusuhi karena komitmen saya untuk hidup sesuai dengan Alkitab, ataukah kurangnya penderitaan menjadi tanda bahwa saya tidak benar-benar mempertahankan kebenaran Kristus? Jika kita menderita karena Kristus, tetaplah kuat dan teruslah bertahan, sebab Roh Kudus pasti menolong kita dan Allah akan menepati janjinya dalam hidup kita. Penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah demi kebenaran. Pertama, mereka yang mempertahankan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian yang pada saat bersamaan tidak mau berkompromi dengan masyarakat sekarang yang fasik atau gaya hidup orang percaya yang suam-suam tidak menjadi populer, ditolak, dan dikecam. Penganiayaan dan pertentangan akan datang dari dunia dan bahkan kadang-kadang dari orang yang mengaku diri anggota gereja. Pada saat mereka mengalami penderitaan itu, orang Kristen hendaknya bersuka cita karena mereka yang paling menderita akan diberikan berkat yang terbesar oleh Allah. Yang kedua, orang Kristen harus waspada terhadap pencobaan untuk berkompromi dengan kehendak Allah supaya dapat mengelak keadaan yang memalukan dan bahkan kerugian. Prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kerajaan surga dan pahala-pahala surgawi telah janjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran. Jadi, jangan takut menderita karena kebenaran. Walaupun ada situasi yang genting dihadapi orang percaya, namun kesaksian kita tetap kita jalankan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau selalu menyertai kami dalam hidup hari lepas hari. Dan kami juga merasakan pertolongan Tuhan karena kami banyak menghadapi tantangan hidup dari hari lepas hari. Oleh karena itu, kami mohon kepada Tuhan, kuatkan dan yakinkan kami akan seluruh janji-Mu bahwa Tuhan mau menolong kami. Tolonglah kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami, sebab kami mau bersaksi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.